Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas produk terbaru yang lagi viral banget, yaitu laptop AI Gen dari Advan. Emang ya, brand satu ini tuh makin keren aja. Dulu kita selalu berpikir, kapan ya brand lokal bisa bersaing dengan brand-brand besar? Dan Advan bisa mewujudkannya. Laptop seri murahnya ada Soulmate yang udah launching tahun lalu ya. Bisa jadi laptop penjualan terbaik. Dan laptopnya saya masih pakai sampai sekarang. Dan beneran awetnya. Untuk videonya mungkin saya buatkan video terpisah aja ya. Nah, kali ini kita bahas yang ini aja dulu, yaitu Advan AI Gen yang punya tampilan laptop kantoran tapi nyatanya speknya gaming. Penasaran? Yuk kita langsung aja bahas laptop ini. Kita unboxing dulu ya. Nah, untuk boxnya ini warnanya beda ya. Dominan tuh hitam dan pink. Sesuai logo yang sekarang konsepnya tuh emang pink-pink gini lah ya. Di dalamnya ada laptopnya yang tipis dan elegan. Dan ada kartu garansi, dan ada buku petunjuk, ada kabel USB Type-C, dan ada adapter chargernya. Nah, itu dia yang kita dapat dalam paket penjualannya. Selanjutnya kita bahas di bagian desain. Pertama kali saya ngelihat laptop ini, jujur aja ya, nggak nyangka bahwa laptop ini tuh hadir dari brand lokal asal Indonesia. Advan di sini punya selera desain yang bagus. Dan terlebih lagi, logo dari AI-nya yang bagian depan ini, menurut saya pribadi ini nggak kelihatan norak-norak banget. Jadi elegan ya. Finishing dari laptop ini juga cukup baik ya, nggak kelihatan laptop murahan. Build quality-nya ini cukup rigid. Bezel-bezelnya juga serba tipis. Advan juga nggak maksain untuk ngeliatin dan nunjukin bahwa ini mereknya itu Advan yang gede-gede gitu ya. Jadi cuma ditaruh aja di bagian bezel. Dan ukurannya juga kecil. Yang kelihatan clean look lah ya. Dan ini logo baru dari Advan ya. Jadi emang kelihatan beda sama seri-seri sebelumnya. Dan secara dimensi ini juga compact. Tebal laptop yang satu ini dimensinya ada di angka 31,4 x 22,3 dikali 1,77 cm. Beratnya cuma 1,4 kilo aja. Chargernya ini juga kecil ya dan ringan. Jadi total bobotnya kalau dibawa kemana-mana itu tetap di bawah 2 kilo. Secara desain menurut saya si AI Gen ini udah tipis dan elegan. Lanjut ke bagian keyboardnya. Nah, di sini tuh layout dan ukurannya itu sangat oke. Tombol powernya diletakkan terpisah dan ada LED backlightnya juga. Untuk feel-nya juga terasa nyaman nih. Tombol panahnya juga ini lebih luas ketimbang laptop yang Work Plus ya. Ini feel-nya emang beda banget. Touchpad-nya juga menurut saya ini ukurannya udah pas dan feel-nya ini nyaman dan responsif. Secara menyeluruh rasanya lebih mewah dan masuk akal untuk sebuah laptop yang harganya emang di atas Work Plus ya. Nah, di bagian input dan outputnya, di sini tuh kelihatan Advan nggak pelit-pelit nih. Nah, untuk I/O-nya meski belum hadir USB 4, tapi di sini tuh untuk USB-C-nya udah dikasih 2 biji dengan versi 3.2. Yang satunya bisa dipakai buat ngecas juga. USB-nya ini bahkan ada 3 ya, terdiri dari 2 USB 3.2 dan 1 USB 2. Nah, HDMI-nya ada juga di sini. Audio jack-nya juga ada. Jadi untuk urusan input dan output, laptop ini udah lengkap di kelas harganya. Lanjut ke bagian layar. Untuk ukuran layarnya 14 inch dan rasionya 16:10, resolusinya di 1920 x 1200 dengan panel IPS dan color gamutnya di 100% sRGB. Nah, untuk laptop harga segini sebetulnya ini udah bagus banget. Dipakai buat editing video atau foto, warnanya yang dihasilkan udah cukup akurat menurut saya. Dipakai lama-lama juga masih nyaman ya di mata. Dan menurut saya sih ini udah lumayan oke di harga segini. Untuk chargernya, bentuknya simple layaknya charger handphone ya, dengan kabel USB Type-C dan dayanya di 2,5 ampere atau di 100 watt. Nah, di bagian baterai, laptop ini dibekali baterai 60 watt hours dan ini udah gede ya. Pas kita uji coba bisa bertahan untuk playback video 11 jam lah ya untuk muter video di YouTube. Advan AI Gen ini menggunakan
AMD Ryzen 7 yaitu 8845HS, dan ini paling tinggi untuk saat ini ya, dengan Radeon 780 sebagai AI GPU-nya. Kemudian untuk RAM-nya ini 16 GB LPDDR5X 7500 MHz, nggak tanggung-tanggung ya. Kemudian menggunakan NVMe Gen 4 SSD 512 GB. WiFi-nya sudah Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya 5.1, dan di sini sudah ada SD webcam. Terus include juga sama Windows 11. Menariknya, laptop ini tetap punya dual slot M.2. Ini termasuk jarang ya, karena laptop 13 atau 14 inch biasanya cuma tersedia satu slot M.2 aja. Di sini sudah dua. Lalu untuk sistem pendinginnya di sini tuh dia menggunakan dua blower fan. Nah, kalian pasti penasaran gimana dalamnya? Sebelum kita uji coba skor benchmarknya, kita lihat dulu nih unboxing gimana dalemannya. Oke, ini sudah kebuka ya, dan ini bodinya metal, dan cara bukanya gampang banget. Tinggal buka semua bautnya, tinggal kalian tarik bagian atas ini, yang bagian dekat layar nih ya, engsel ini. Tinggal tarik, nanti belakangnya ini, bawahnya ini bakal ngikut. Maksudnya yang ini bakal ngikut ya. Jadi gampang banget cara bukanya. Nah, kita langsung aja lihat bagian dalamnya. Ini gila banget ya. Padahal ini laptop ya dipakai kerja gitu lah ya, tapi dikasih dual pen nih sama Advan. Ya, emang gila nih AI Gen ini ya. Jadi ini mantep banget. Dan kalian bisa lihat nih di sini ya, ada 3 pipa nih. Jadi keren banget, dan bentuknya juga sedang gitu lah. Jadi pendinginan dari laptop ini udah optimal banget. Ntar kita testing ya, apakah throttling apa enggak nih. Kita tes di benchmark Cinebench ya. Ini ya, keluar di sini. Dan kalau kalian lihat ini CPU-nya di sini ya, dia menggunakan AMD Ryzen 7 8845HS, paling tertinggi saat ini HS series ya. Core-nya ini di 8 dan thread-nya di 16. Wow ya. Dan ini Bose clock-nya ini bisa sampai di 51 GHz, dan TDP-nya dari Ryzen 7 ini di 55 watt dan memakai 4 nanometer Taiwan Semiconductor. Keren banget nih ya. Dan memakai AI engine ya, atau AMD Radeon Ryzen AI di 38 teraflops. Dan prosesornya ini itu ada 3 proses. Ya, satu CPU, kedua ada NPU, yang ketiga ada GPU. Nah, untuk GPU-nya ini pakai AMD Radeon 780 di 2,7 GHz. Nah, perlu kalian tahu ini. Nah, ini dia 780 ini itu paling tinggi nih saat ini di AMD. Menarik banget ya. Ini Advan nih jor-joran nih untuk speknya nih. Untuk RAM-nya sayangnya ini ya, ini masih on board. Jadi nggak bisa nih ganti-ganti RAM. Tapi tenang, RAM-nya memakai RAM 16 GB LPDDR5X di 7500 MHz. Nah, ini kencang banget ya 16 GB ini, dan ini udah cukup banget nih untuk dipakai harian, dipakai kerja, dipakai editing, udah enak banget. Dan di sini kalian bisa lihat nih ada 2 slot ya. Jadi ini keren banget nih. Biasanya laptop yang 13 atau 14 itu jarang banget nih dikasih 2 slot seperti ini. Nah, ini yang 1 slot ini 512 GB ya. Ini speednya kenceng loh. Saya testing ini dapat write-nya di 3400 dan write-nya dapat di 1700. Dan ini kalian bisa tambah lagi di sini. Keren nggak tuh ya? Nah, lanjut ke sektor baterai. Ini juga besar ya, di 60 watt 5200 mAh. Dan kiri kanan ini ada speakernya. Gimana? Nih saya lihatin lebih detail nih. Nih dalemannya seperti ini. Tuh. Nih baterainya. Nih 5200 mAh. Tuh. Kipasnya ada 2. Jadi nggak bakalan panas laptop ini. Cuma ya kalau kalian pakai main gaming yang berat, bakalan berisik ketimbang kipas yang satu ya. Jadi ya walaupun berisik tapi nggak berisik-berisik banget. Ntar coba saya liatin nih suara kipasnya ya. Nah, saya mau pasang dulu nih semua. Saya mau testing laptopnya lagi.
You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. Untuk speakernya, ini suaranya nggak pecah ya, dan cukup kencang. Ya kalau kita bandingin sama speaker yang suara bassnya besar, ini emang suara bassnya nggak segitu lah ya, tapi udah cukup lah ya, suara bassnya kecil menurut saya. Tapi udah cukup banget di harga segini. Nah lanjut kita bahas ke webcamnya. Dan ini dia hasil dari kamera webcamnya dari Advan AI Gen. Dan menurut saya sih hasilnya, kalau saya lihat di layar sih cukup lah ya. Monokulin cukup banget, kumis masih kelihatan, jarak jauh seperti ini. Mic-nya sih masih kedengeran ya, testing, ini suara mic-nya. Dan di sini tuh spesial, di webcamnya ini tuh ada shutter yang bisa nutup gitu ya. Tombolnya kecil gitu. Nih kalau tutup mati dia, dan kalau buka ya bakalan hidup lagi. Jadi manual gitu ya. Jadi kalau kalian cari privasi, buat mungkin ada orang-orang yang emang butuh privasi banget, ya biasanya kan pakai stiker gitu ya. Ini nggak perlu pakai stiker, kalian tinggal geser aja. Tombol yang ada di atas webcamnya itu ada kecil banget, minimalis banget. Dia bakalan mati sendiri atau nutup sendiri secara manual. Itu ya manual lebih oke untuk privasi. Kalau otomatis kan takutnya dibobol juga. Nah itu aja untuk hasil webcamnya. Pertama, kita tes 3D Max Time Spy. Skor yang kita dapat tuh di 3000-an, yang udah cukup banget nih. Yang kedua, kita tes Cimbens 23. Di sini tuh skor multicore-nya kita dapat 13.000 dan single core-nya di 1300. Dan selama tes di sini suhunya mentoknya sih di 60 derajat Celcius. Dan sini tuh juga nggak ada yang namanya throttling. Bisa dilihat di bawah-bawahnya itu ya, no. Yang ketiga, kita juga testing nih Cimbens 24. Di sini tuh multicore-nya dapat di 886 dan single core-nya dapat di 98. Dan selama tes ini suhunya naik ya di 89 derajat Celcius. Ini udah wajar sih ya karena testing seperti ini. Dan di sini tuh juga kita tidak ada yang namanya throttling. Jadi aman banget untuk testing ini. Jadi emang kinerja dari dua pen ini berfungsi dengan baik dan bikin laptop ini adem. Jadi dipakai kerja oke, dipakai main gaming oke. Kita lanjut ke testing gaming ya. Untuk gaming, AMD Radeon 780 ini udah ngebut ya. Dan karena ini seri yang udah paling tinggi dari AMD. Nah, tapi ini bukan untuk user yang mainnya selalu rata kanan atau kelas berat. Kalau kelas berat mah ya rakit PC yang 30 jutaan. Selanjutnya kita bahas AI-nya ya. Nah, kalau AI-nya di sini tuh sudah disiapin aplikasi, namanya adalah AI Assistant. Nah, AI Assistant ini ada dua metode. Yang offline biar kita tahu kinerja NPU-nya, kalau ini online standar aja ya. Ya kayak ChatGPT nanti bakalan diarahin ke browser ChatGPT. Nah, kalau ke sini bakalan diarahin ke sini. Jadi ini masih online ya, standar aja. Nah, kalau biar tahu kinerja NPU-nya, tinggal ke Let's Check. Nah, seperti ini. Kalian matikan dulu Wi-Fi-nya. Jadi ini offline ya. Oke, kita coba buku. Oke, ini belum aktif ternyata. Kan tadi masih online ya. Kalau online dia malahan not saver seperti ini. Jadi biar offline dulu. Nah, ini sudah berfungsi ya. Kalau tadi itu pas offline langsung itu belum berfungsi. Jadi nunggu sekitar 20 detik sampai 50 detik baru bisa berfungsi. Ini saya ingin ya. Saya ingin buku hantu. Jadi bakalan dibuatin ini, saya ingin buku hantu. Saya ingin wanita cantik apa jadinya? Apakah dia bisa nih NVU-nya?
Nunggunya lumayan sedikit lama lah ya. Ya, ini baru keluar ya. At least kita nunggu 20 detik baru keluar. Nih. Nih keluarnya. Saya ingin gajah. Ingin gajah 2. Apakah dia bisa? Saya 2 kok 3 jadi. Tapi oke lah ya. Ini offline loh. Tapi dia bisa kinerja seperti ini. Apalagi nanti ada update software kayaknya lebih canggih lagi ya. Saya ingin 1 monyet, 1 anjing, 1 kelinci. Apakah dia bisa nih? Kita tunggu nih, apakah bisa nih? Ya, nunggunya lumayan sedikit lama di sini, Pak. Oh, dia satu-satu aja ya. Jadi dia bingung nih. Jadi harus satu-satu ya. Saya ingin 1 monyet, 1 anjing, 1 kelinci. Nggak bisa ya, 2 objek seperti itu. Saya ingin 100 monyet. Apakah dia bisa? Oke, ini nunggunya lumayan nih. Lah, malah yang keluar yang gini. ada aja, ini kayak tempelan gitu gambarnya ya. Apa sih nih? Ini naik motor ya? Nah, nggak tau lah. Ya, mungkin ya kayak gitu lah. Mungkin yang simple-simple, saya ingin wanita cantik, saya ingin buku hantu masih bisa. Tapi kalau sudah objeknya banyak, itu ya dia agak bingung nih. Tapi mungkin ada update software ya biar ini lebih oke. Tapi udah oke banget ya. Ini canggih sih. Kalau dulu kan harus online, ini nggak offline, harus offline. Oke, gitu aja untuk pembahasan software dari AI-nya ya. Mungkin nanti ada yang lebih canggih lagi, kita tunggu aja nih update software-nya dari Advan Gen. Ini AI Gen ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan dari Advan AI Gen. Menurut saya ini worth it banget ya di harga 10 juta kurang 1000. Kamu bisa dapetin sistem pembuangan dual pen yang biasanya nggak ada nih di kelas harga segini. Kemudian menggunakan Ryzen terbaru, sudah ada NVU-nya. Jarang juga ada seperti ini harganya ya. RAM-nya 16 GB, 7500 MHz. Ya, cuma nggak bisa di-upgrade. Itu aja sayangnya. Kalau bisa kan keren banget lah ya. Terus kita lanjut nih, garansinya cuma setahun aja nih. Ya brand lain bisa ngasih 3 tahun. Mestinya Advan bisa nih ngasih 3 tahun garansi, karena menurut saya setahun sih agak kurang. Nah, linknya sudah saya taruh di bawah di deskripsi. Ini harga promo ya. Kalau harga normal naik ke jadi angka 11 jutaan. Jadi buruan aja beli sekarang sebelum produknya naik atau goib di pasaran. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi.